Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya My Daily Life. Ini vlog pertama saya ya, menggunakan voice over karena kemarin-kemarin kan 3 vlog yang saya bikin itu full text ya, karena saya belum percaya diri untuk bikin voice over. Tapi sekarang kayaknya saya coba untuk memberanikan diri ya bikin voice over, karena ngedit full text itu lumayan menyita waktu juga ya gitu, dan bingung juga mau ngetik apa lagi. Jadi cari yang mudah aja lah, walaupun sebenarnya saya masih agak malu-malu juga ya, tapi kita coba untuk memberanikan diri. Nah, tadi tuh pukul 3:30 pagi saya langsung buang sampah ya ini ke depan, karena pas-pasan hari ini tuh jadwalnya pengambilan sampah, dan kebetulan juga kan saya mau pergi ya. Jadi memang sampah-sampah harus kita buang keluar biar nggak meninggalkan bau ya. Nah, lanjut kita bikin chicken katsu. Ini pas bikin marinasinya itu udah ya di video kemarin gitu, cuman pakai tepung serbaguna doang, terus kita lumuri si ayamnya itu ya dengan tepung serbaguna yang udah dikasih air ya, terus marinasi selama beberapa jam. Makin lama makin ini ya, makin meresap gitu bumbunya. Ini saya bikin kan kemarin malam pukul berapa ya, mungkin sekitar pukul 8-an ya, 8 malam. Nah sekarang 3:30, berarti sudah cukup lama ya dimarinasinya gitu di dalam kulkas. Kita lanjut kasih tepung roti. Jadi pagi ini tuh saya mempersiapkan bekal untuk perjalanan nanti ya, biar lebih ini juga ya, lebih apa namanya tuh, lebih irit juga gitu. Jadi nggak full seharian itu kita beli makan. Jadi ini niatnya saya pakai untuk makan siang ya, karena sarapannya tuh rencananya mau beli bubur aja lah di jalan gitu. Makanya saya bikinnya itu yang goreng-goreng kayak gini gitu, biar awet sampai siang gitu, nggak basi. Kita lumuri ayamnya satu persatu ya, sampai terlumur gitu tiap bagiannya dengan baik ya, biar hasilnya juga bagus nanti pas digorengnya. Nah ini tuh sebenarnya tekstur si tepung rotinya itu agak besar-besar ya. Jadi tadinya mau saya blender sebentar, cuman karena takut nggak keburu ya, jadi ya udahlah, seadanya aja, yang penting mah jadi ya. Nah ini udah beres si chicken katsunya ya, tinggal kita mau goreng aja. Oh iya, ini juga ada tempe mendoan ya. Ada 4 biji lagi di kulkas, jadi saya goreng aja, takut nantinya jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi busuk gitu kelamaan disimpan di kulkas. Ini tuh saya marinasinya cuman pakai air, tambah garam, penyedap rasa, terus bawang putih bubuk, kunyit bubuk, sama ketumbar bubuk. Pokoknya serba bubuk-bubuk ya, yang gampang-gampang aja. Terus kita rendam sebentar ya, jadi biar ada rasanya si tempenya. Apalagi yang namanya tempe mendoan itu kan memang tipis-tipis ya, jadi kalau dimarinasi sebentar juga itu udah nyerep gitu bumbunya. Nah ini kita siapkan ya tepung serbaguna aja ya, tepung instan gitu saya pakainya. Ini kita tuangkan si tepungnya, lalu tambahkan irisan daun bawang, tambah ketumbar bubuk secukupnya aja ya, sesuai dengan selera. Terus tambah juga kunyit bubuknya sedikit aja. Udah kita tambah kunyit bubuk, kita tambahkan sedikit garam ya, soalnya tepung yang ini tuh kurang asinnya gitu, jadi kurang terasa, makanya harus ditambah garam lagi biar rasanya tuh pas ya, makin kerasa gitu si asinnya. Nah ini kita tambah air secukupnya, pokoknya sesuai aja lah ya, jangan kental, terlalu kental gitu ya, jangan terlalu cair juga gitu, yang sedang-sedang saja.
kita aduk-aduk sampai rata ya. Nah, ini lanjut kita goreng tempe dulu ya, baru nanti chicken katsu. Karena kalau chicken katsu dulu pasti nanti minyaknya itu jadi kotor ya, karena si remahan-remahan dari tepung rotinya itu pasti bakal ada yang lepas gitu. Nah, ini saya gorengnya itu sebentar aja ya, dan namanya juga bikin ini ya, tempe mendoan gitu. Gorengan tempe mendoan kan memang ini ya, kayak tempe goreng tapi setengah matang gitu. Nah, ini tempenya semuanya udah beres ya kita goreng. Nah, sekarang dilanjut dengan menggoreng chicken katsunya. Ini pakai apinya sedang cenderung kecil ya, biar matangnya itu sampai ke dalam gitu. Kalau misalnya terlalu besar itu kan biasanya luarnya udah mateng tapi dalamnya itu masih mentah gitu. Jadi kita pakai api sedang aja ya, yang cenderung kecil, biar matangnya sampai ke dalam-dalam. Nah, ini nasinya sudah matang. Tapi tadi nggak saya record ya pas masak nasinya, karena tadi tuh saya bikin pas bangun tidur banget ya, ingetnya tuh langsung ke nasi. Jadi biar pas nanti udah jadi si lauknya, nasinya udah mateng. Karena ini nasi itu yang pentingnya ya, yang mengenyangkannya. Nah, ini saya mau bikin tempatnya ya, pakai kertas nasi 2 lembar, karena si kertas nasinya itu tipis. Jadi takutnya pas di perjalanan malah sobek ya. Jadi pakai 2 lembar, lalu dibikin kayak mangkok gitu, dilipat-lipat gitu. Saya juga nyarinya ini tuh dari YouTube ya. Semuanya pokoknya saya cari tuh, kalau nggak dari Google ya dari YouTube ya. Nah, ini saya percepat aja ya pembuatannya, karena pasti teman-teman juga banyak yang tahu lah ya yang kayak gini mah. Nah, pokoknya dilipat-lipat-lipat, nanti hasilnya tuh nah kayak gini. Jadi kayak apa ya, kayak box gitu ya. Nah ini hasilnya cuman kayak gini doang, tapi nanti kita tambah saus ya kalau makan. Nah, kita lipat terus kita karetin. Nah, udah jadi deh. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini tuh udah siap ya. Jam berapa ya tadi itu? Pokoknya udah sekitar jam 6 kurang lah kayaknya. Nah, ini kita mau berangkat. Nah, kita matiin lampunya dulu ya. Nah, terus kita kunci biar aman. Kita ke mamah dulu ya, soalnya saya mau pamit, sekalian juga mau ini ngasih, ada sisa chicken katsu yang tadi saya goreng ya, karena kalau dibekal semua kayaknya kebanyakan. Terus pas-pasan juga ada ponakan di mamah, jadi saya kasihin aja buat ponakan. Soalnya mamah saya tuh nggak suka sama daging ayam ya. Nah, ini jam 5.50 kita mulai berangkat. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga lancar perjalanannya ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Nah, ini cuplikan perjalanannya ya. Nah, pasti teman-teman nih yang orang Padalarang pasti tahu ya ini daerah mana. Oh iya, saya belum bilang ya sama teman-teman, kita itu mau touring kemana. Nah, saya sama suami itu mau touring ke daerah Banten. Nah, ini tuh udah kelihatan ya. Nah, ini perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Nah, alhamdulillah sudah masuk ke daerah Kabupaten Cianjur. Ini kita istirahat dulu ya buat sarapan bubur ayam Cianjur. Buat kalian yang ke Cianjur, pokoknya wajib coba ya bubur ayam ini. Menurut saya ini tuh buburnya enak dan unik ya, karena si buburnya ini sebenarnya hambar ya, nggak ada rasanya, tapi taburan-taburannya itu loh yang bikin
bikin si bubur ini berasa enaknya ya. Nah, sebenarnya saya ke Banten ini ya nggak ada tujuan yang spesifik. Jadi nggak ada tujuan ke tempat wisata mana ataupun mau berkunjung ke siapa, itu enggak ya. Jadi kita tuh benar-benar jalan-jalan aja. Nah, ini adalah Istana Kepresidenan Cipanas Cianjur ya teman-teman. Oh ya, lanjut yang tadi saya omongin ya. Jadi memang kita tuh nggak ada tujuan yang spesifik karena memang fokusnya itu ya udah konten di jalan ya. Karena suami saya memang punya akun YouTube jauh lebih lama ya dibanding saya. Saya ini baru banget lah pemula gitu. Kalau suami saya udah cukup lama gitu bikin akun YouTube, dan akunnya itu fokus ke motovlog gitu. Jadi benar-benar ngevlog jalanan aja kayak gitu. Jadi nyari-nyari jalur-jalur alternatif dari mana ke mana gitu, tembusan mana ke mana kayak gitu. Jadi si jalurnya itu memang biasanya tuh kita lewatin jalur-jalur yang jarang dilewati banyak kendaraan ya gitu. Jadi bukan jalur utama, dan jalurnya itu jadi lebih jauh sebenarnya perjalanannya tuh dibanding kalau kita lewat jalur utama. Tapi pemandangannya sih mantap, dan itu juga sih jadi alternatif juga kalau seumpamanya jalan utama macet, jadi bisa lewat situ. Jadi perjalanan kali ini tuh sebenarnya saya menemani suami ngevlog ya. Ya sekalian juga refreshing juga, karena emang saya sama suami itu sebenarnya satu frekuensi, satu kesukaan juga gitu ya. Jalan-jalan Jarambah ya. Nah, ini tuh jalur mau ke arah Puncak Bogor ya, dan pertama kalinya saya ke daerah Bogor karena mentok-mentok tuh saya paling ke daerah yaitu Cipanas Cianjur, jadi belum pernah ke daerah sini. Sama penasaran juga ya, karena banyak kan orang-orang daerah Jakarta itu datang ya ke Puncak Bogor gitu, jadi pengen tahu aja seperti apa tempatnya gitu. Dan ya kebetulan memang suami jalurnya ke sini ya pas-pasan juga ya untuk menghilangkan rasa penasaran saya gitu tentang daerah Bogor ini yang jadi tempat wisata utama kayaknya ya untuk orang-orang daerah Jakarta gitu untuk refreshing. Sebenarnya sih kelihatannya mah kayak daerah Ciwidey ya, banyak pohon-pohon teh gitu. Tapi mungkin bagi orang-orang kota itu tempat-tempat seperti ini malah yang menarik ya, karena ya di kota mana ada ya yang kayak gini kan, dan dari segi udara pemandangan juga akan bagus ya. Nah, lihat teman-teman, Masya Allah bagus banget kan. Ini tuh jauh lebih bagus kalau kita lihat secara langsung ya dibanding dari HP. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, di sini tuh saya baru tahu ya, ternyata jalurnya tuh dibikin one way. Pantes aja kok nggak ada ya kendaraan roda 4 yang satu arah sama kita. Cuman untungnya ya, kita pakai motor, jadi main seselepet kan bisa ya. Kalau pakai mobil atau kendaraan roda 4 lainnya itu udah pasti harus nunggu lama gitu, harus bergilir, bisa nunggu sejam apa 2 jam itu, karena panjang banget loh macetnya. Soalnya ini juga kan memang weekend ya, dan hari raya kemerdekaan kita 17 Agustus ini perjalanan saya sama suami itu. Orang mah pada ini ya, pada lomba gitu, main lomba, kita mah ya udahlah jalan-jalan aja. Ya, dan ini tuh perjalanannya masih sangat jauh ya. Ya di sini tuh suami bilang tuh apa ya tadi tuh, oh iya kebun raya Bogor ya katanya. Dan saya baru pertama kali lihat ya, karena baru pertama kali juga kan emang ke Bogornya. Nah, saya kira tuh nggak seluas ini ya, ternyata luas banget loh. Itu sepanjang jalan tuh lihat, aduh ya Allah, pohon-pohon ya, kayaknya di dalamnya bagus banget gitu. Cuman kita kan cuman lewat doang ke sini gitu ya, bukan untuk berwisata. Nah, ini kita istirahat dulu ya sebentar. Kita lanjut lagi ya perjalanan. Nah, ini tuh perbatasan ya antara
Kabupaten Bogor sama Banten ya. Ini tuh udah masuknya tuh ke daerah Lebak Banten. Ini videonya saya banyak skip ya, karena kalau misalnya full aduh kayaknya bakal berjam-jam ini video ya. Dan saya juga kan gak berani ya kalau misalkan terus ngevideo gitu di jalanan kayak gini, takutnya mengundang tindak kejahatan lainnya ya yang tidak kita inginkan. Nah, kita belok dulu ya ke minimarket. Saya mau beli beberapa air minum sama cemilan. Nah, ini belanjaan yang barusan saya beli ya dari minimarket. Lanjut kita ke penginapan. Ini tuh dari sini ke penginapan tuh deket ya. Nah, ini udah sampai. Soalnya kita nggak mungkin melakukan perjalanan seharian full itu nggak mungkin gitu. Kita menyesuaikan dengan kondisi fisik kita gitu. Jadi kita istirahat 1 malam, baru besok paginya kita lanjut. Nah, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Kita lanjut lagi videonya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bye bye.